warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daya dukung penting agar masjid kita menjadi makmur yaitu pengurus masjid. Maka pengurus masjid itu harus memenuhi kriteria. Apa kriterianya pengurus masjid itu? Ya, saya sederhanakan saja menjadi 3. Yang pertama, pengurus masjid itu harus punya kepribadian yang soleh. Orangnya baik. Mohon maaf, kalau orang belum insaf, jangan jadi pengurus masjid. Jangan ditunjuk jadi pengurus masjid. Justru kita tunjuk dia jadi pengurus masjid, Pak Ustadz, biar supaya dia insaf. Jangan begitu. Kalau dia insaf, kalau enggak, nanti premanisme dibawa ke masjid. Jadi jangan spekulatif. Makanya innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhshahillah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah yang beriman kepada Allah, mendirikan salat. Dia dirikan salat. Dia tunaikan zakat. Nah, ini sesuatu yang harus terpenuhi pada diri pengurus masjid. Dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi orangnya harus soleh, pengurus masjid itu. Nah, maka kesalehan pengurus masjid ini harus terus kita tingkatkan. Nah, itu satu. Yang kedua, pengurus masjid itu harus punya wawasan yang luas. Wawasan keislaman harus luas. Kenapa? Ya, dalam agama kita, misalnya dalam konteks fikih, itu sering ada perbedaan pendapat dalam memahami persoalan-persoalan fikih. Pengurus masjid harus punya wawasan yang luas tentang masalah-masalah keislaman. Biar nyambung kalau ada perbedaan-perbedaan itu. Nah, terus wawasan kemasyarakatan. Masjid itu jamaahnya kan masyarakat. Yang namanya masyarakat tuh ada anak kecil, ada anak remaja baru gede, ada pemuda, ada orang dewasa, ada orang tua, ada orang yang sudah ketuaan. Jadi itu semua namanya masyarakat. Itu baru dari segi umur. Belum ada laki-laki, ada wanita. Belum lagi ada orang Betawi, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Makassar, dan seterusnya. Nah, wawasan kemasyarakatan jadi penting untuk dipahami. Sehingga kalau dia orang Betawi, dia ngerti, oh orang Makassar memang begitu. Kalau dia orang Makassar, dia ngerti, orang Jawa memang begitu, dan seterusnya. Wawasan kemasyarakatan. Sehingga dia bisa menghadapi jamaahnya yang beragam itu dengan sikap yang bijaksana. Ini banyak pengurus masjid tidak paham, akhirnya apa? Misalnya pada anak-anak. Anak-anak sering diusir, dimarahi. Itu sikap yang tidak bijaksana. Jadi penting punya wawasan yang luas. Yang ketiga, pengurus masjid itu punya kemampuan manajerial yang baik. Dia bisa memanage dengan baik. Ini sesuatu yang mendasar. Segala urusan di masjid itu ditangani dengan baik. Kalau hari Jumat, khotib tersedia. Bahkan cadangannya juga selalu ada. Sehingga pada saatnya khotib yang terjadwal tidak datang, cadangan sudah siap. Atau ketika khotib yang terjadwal terlambat datang, cadangannya sudah siap. Jadi tidak ada yang ketar-ketir di sini. Kenapa? Semua dipersiapkan dengan baik. Nah, oleh karenanya kemampuan manajerial pengurus masjid harus kita tingkatkan, dan pelatihan manajemen masjid menjadi salah satu bagian yang penting dalam rangka itu. Dan saya mengembangkan pelatihan manajemen masjid di berbagai daerah, sehingga satu demi satu pengurus masjid yang sudah mengikuti program ini mau menerapkan apa yang dia dapat, itu kemudian ada pembenahan-pembenahan di masjidnya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.